Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki PPKMB di Stipan dan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang nantinya harus memiliki pemikiran-pemikiran lebih dibanding ketika masih siswa atau di zaman sebelumnya. Semoga adik-adik nantinya dapat menjadi manusia milenial, manusia yang kreatif dan inovatif di era industri 4.0, membangun ekonomi Indonesia dan Kalimantan Selatan khususnya melalui kegiatan UMKM yang merupakan hampir 70% usaha yang ada di Indonesia ini didukung oleh UMKM. Kita juga sekarang memasuki babak kehidupan baru, yaitu kehidupan new normal yang sebelumnya kita tidak menduga dan tidak kita ketahui. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua agar bisa tetap sehat dan perekonomian tetap menggeliat dan tetap tumbuh dengan baik. Kita berharap agar pandemi COVID ini segera berlalu dan ekonomi Indonesia tumbuh seperti sedia kala. Hari ini kita juga kena dampaknya karena hari ini kita melakukan ini melalui pertemuan ini melalui virtual. Mudah-mudahan pertemuan yang virtual ini dapat berjalan dengan baik dan ini menunjukkan bahwa hanya bisa kita lakukan karena ada teknologi yang begitu baik dan maju seperti yang sekarang kita nikmati. Sesuai tema yang diberikan kepada kami yaitu mewujudkan generasi kreatif, cerdas, dan berkarakter sebagai mahasiswa yang siap memasuki revolusi industri di era new normal. Maka saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 atau perkembangan industri, revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0 yang kita tahu bahwa revolusi industri ini memindahkan dari kebiasaan bekerja dengan tangan menjadi bekerja melalui mesin dengan mesin uap yang sangat terkenal pada saat itu. Berkembang kemudian pada industri 2.0 yaitu industri yang kita kenal dengan mesin-mesin yang mulai digerakkan dengan listrik atau elektrik. Kemudian pada industri 3.0 kita memasuki era baru, era digital, yaitu computerized, dan akhirnya pada abad kekinian yang sekarang kita nikmati ini, kita berada pada suatu revolusi yang disebut dengan revolusi 4.0, di mana semua serba digital dan menggabungkan antara teknologi cyber dengan otomatisasi. Jadi semuanya di samping cyber, kita juga tahu bahwa semuanya dilakukan dengan otomatis. Semua berbasis teknologi yang dikenal dengan smart teknologi atau teknologi pintar di berbagai sendi kehidupan manusia. Kita tahu misalnya tentang di bidang pendidikan, sekarang ini dipakai dengan sistem daring. Kita tahu juga di bidang bisnis ini juga sudah memakai teknologi marketing yang menggunakan teknologi canggih. Semuanya serba mudah, efisien, dan menjangkau yang luas karena memang bedanya konvensional dengan digital ini adalah kita bisa menjangkau lebih luas. Kalau tadi mungkin hanya bisa di sekitar
kalau kita berdagang sekitar orang yang datang ke sana. Tetapi kalau kemudian digital, semuanya bisa menikmati dalam luas mungkin. Siapa saja yang membuka web itu, maka dia akan bisa membaca dan mengetahui apa yang kita perdagangkan. Dan pada zaman revolusi industri ini kita tahu bahwa zaman industri ini luar biasa majunya dan informasi itu begitu terbuka. Sehingga teman-teman atau saudara-saudara kita atau anak-anak pun selalu membilang, kalau ada HP, ada kuota, informasi apapun saya bisa dapatkan dari Mr. Google itu, Mbah Google ya. Nah, itulah yang kemudian teknologi ini begitu penting. Suka atau tidak suka, jadi kalau kita menyampaikan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya harus kita hadapi. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman revolusi industri ini. Semuanya serba cepat. Maka kita harus siap. Jika tidak siap, maka kita akan tergerus oleh zaman revolusi industri ini. Kemudian di bidang bisnis, revolusi industri ini juga bisnis itu berbasis online, menggantikan offline yang sudah kita tahu mungkin sudah tertinggal. Siapa yang menggunakan offline, maka usahanya tidak semaju dengan yang menggunakan online. Semuanya bisa mengakses, kalau online bisa mengakses lebih luas dibandingkan offline. Dan itu kita pahami semua. Mungkin para adik-adik mahasiswa ini saya yakin sudah pintar usaha dan saya pastikan bahwa sebagian besar punya usaha, karena setiap saya buka HP, iklan-iklan terutama makanan atau apapun itu banyak sekali yang muncul. Nah, oleh karena itu ini suatu keunggulan yang harus kita manfaatkan, yaitu teknologi online di era berbisnis, apalagi di zaman pandemi Covid ini, sekaligus mendorong apa? Mendorong tumbuhnya bisnis-bisnis online. Kenapa? Karena orang dilarang berkumpul di kafe, dilarang berkumpul di tempat makanan, kemudian juga keluar pakai masker. Nah, barangkali yang ini penyebabnya kemudian orang lebih senang kalau melakukan transaksi melalui online. Dan itu juga anjuran pemerintah. Sebagian orang berpendapat bahwa revolusi industri ini adalah ancaman. Kenapa disebut ancaman? Ini bagi orang-orang yang tidak siap, yang kemudian tidak mau maju, menganggap bahwa sistem digital ini hanya menguntungkan sebagian yang paham tentang digital. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa senang apa tidak senang, harus belajar. Saya juga berada pada era yang mungkin konvensional dulunya, tetapi karena tuntutan teknologi zaman, saya harus bisa berzoom, harus bisa mengikuti, mau belanja harus pakai online. Anak saya pun, cucu saya pun, kalau mau belanja, dia memakai sistem pakai belanja dengan online. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada pilihan bagi kita harus melakukan semuanya dengan online, siap dengan teknologi. Bagi manusia atau orang yang tadi sebagian menganggap bahwa revolusi industri ini merupakan peluang. Nah, ini bagi teman-teman atau orang-orang yang pengen maju, yang paham dan sadar bahwa dia hidup di era revolusi industri ini. Maka ini menjadi peluang. Mungkin banyak di antara teman-teman mahasiswa ini yang kemudian memanfaatkan peluang ini untuk berjualan. Coba kita bayangkan kalau dulu kami kuliah, di zaman kami ini ya kuliah aja. Dari tadi yang saya sampaikan tentang bahwa itu kita akan hidup di era revolusi industri ini, maka kita harus siap. Senang apa enggak senang, apa yang harus disiapkan? Yaitu merubah mindset kita
mindset tentang bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang sulit. Coba kalau kita punya HP, kita yang penting bisa membuka WA, bisa membuka Instagram, kemudian bisa mencoba membuka Gojek, mau makan apa aja bisa dibeli di situ. Itu semuanya sudah dengan tekan-tekan tombol saja. Sebenarnya tidak ada yang sulit karena teknologi itu sedemikian majunya sehingga memudahkan bagi kita. Kemudian yang kedua apa? Kemampuan belajar. Jadi sebagai mahasiswa dan kita juga kemampuan belajar meningkatkan skillnya. Nah, skillnya karena mahasiswa itu beda dengan siswa. Kalau mahasiswa itu adalah menuntut ilmu. Kalau siswa adalah mencari ilmu. Beda. Kalau menuntut itu di samping dia mendengarkan dari dosennya, dia juga mencari informasi dan bahan-bahan lainnya di luar apa yang diajarkan oleh dosennya. Kemudian dia harus berpikir inovasi dan kreatif. Ya, manusia yang inovasi itu dan kreatif, dia tidak takut dengan yang merugi. Mungkin teman-teman atau adik-adik ini ada yang merasakan, kalau saya berbisnis, saya harus punya tantangan dan tidak, walaupun gagal, saya tetap harus berusaha terus sampai dengan berhasil. Kemudian yang saya ingin tekankan lagi bahwa di era revolusi industri ini, teknologi itu merupakan gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Kalau gaya hidup itu, kalau kita tidak memakai barang itu, maka kita kemudian merasa ketinggalan. Kan maka ada istilah dulu, sehat itu gaya hidup. Artinya kalau kita tidak, atau HP itu gaya hidup. Kalau tidak punya HP, rasanya kita itu bukan manusia yang hidup di era revolusi industri ini. Saya ingin mengajak adik-adik ini untuk melihat ke belakang. Contoh-contoh nyata bagaimana perubahan atau akibat daripada adanya revolusi industri ini. Dulu kalau kita mau kirim uang zaman saya, itu orang mengirim duit melalui kantor pos, Wesel, mau ngambilnya ada namanya pakai kartu C7, ngambilnya sulit banget. Kemudian berkembang lewat bank, orang tua mengirim lewat bank, ternyata sulit juga karena kita harus ke bank. Tapi sekarang di era industri ini dengan teknologi yang begitu maju, ya cukup dengan HP kan, SMS banking, kirim ke rekening anak atau siapa yang dituju, kemudian di sana menerima notifikasi bahwa uangnya sudah masuk, maka kemudian berpindahlah uang itu seketika itu ke orang yang kita tuju. Oleh karena itu, dengan teknologi yang seperti ini akan meninggalkan yang konvensional itu tadi. Semuanya mudah, efisien, seketika itu juga sampai. Sama juga dengan surat. Dulu zaman saya, kalau mau mengirim surat, bikin surat, pakai kertas, masukkan ke mana? Ke kota pos, baru kemudian terkirim, ada perangko. Mungkin sekarang orang nggak kenal lagi dengan perangko. Nah, maka oleh karena itu, sekarang pakai teknologi pakai WA, nah ini atau email, dan seketika itu juga sampai. Nah, inilah kemajuan-kemajuan revolusi industri yang kemudian kita kenal sangat luar biasa. Yang paling baik kita sajikan itu, beri contoh itu adalah ojek. Ojek ini kan luar biasa. Dulu tukang ojek di depan jalan saya ini berkumpul rame, tukang ojek di jalan sebelah juga rame. Begitu Gojek dengan teknologinya masuk, maka tersingkir ojek ini. Jadi teknologi itu bisa membuat perubahan bagi sendi-sendi kehidupan manusia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa teknologi itu yang maju akan membawa efisiensi, murah dan mudah. Ini kan dirasakan semua, murah karena kita tidak perlu transportasi kemana-mana, mudah, seketika itu aja diterima duitnya ataupun barang makanan yang kita kirim, dan efisien, tidak perlu lagi kertas dan lain-lain. Itu. Karena itu saya sampaikan selalu efisien, murah dan mudah. Era digital ini juga memasuki era transportasi. Saya itu
selalu membangga-banggakan dan kalau memberi contoh tadi dengan Gojek, ada gosennya. Kalau kita mau kirim barang ke teman-teman di sini, ya cukup pakai panggil gosen, datang. Sekarang ini membersihkan rumah, kalau anak saya di Jogja semalam, setiap seminggu dia bersihkan dengan pakai GoClean ya. Nah, sekarang di sini apa sudah ada apa belum? Nah, ini potensi bagi kita juga untuk teman-teman atau adik-adik untuk membuka usaha seperti ini. GoClean. Bahkan ya saya nggak tahu di sini ada apa enggak, tapi kalau di Jawa ada namanya Go Message itu kan, untuk pijat aja, tapi pijat yang benar itu cukup pakai aplikasi itu juga. Kita dapat meminta orang datang ke rumah untuk melakukan tindakan message kepada kita. Nah, inilah kemudian saya selalu menyampaikan bahwa semua serba cepat, serba online. Kemudian saya mau menceritakan sedikit tentang keadaan di Kabupaten Banjar. Sekarang kalau mau baca buku adik-adik ini, cukup baca atau membuka aplikasi I-Martapura. I-Martapura itu perpustakaan elektronik yang mempunyai 40.000 judul. Coba yang bayangkan, jadi kalau mau baca buku, ngapain ke perpustakaan sana? Ya cukup buka melalui I-Martapura. Dan itu akan kita bisa pinjam buku melalui sistem ini. Nah, sekarang berkembang ke bisnis. Semua penjual-penjual ini berjualan dengan berjualan online. Itu sudah mungkin kita merasakan sendiri, semuanya online. Hari ini di rumah saya ini, hampir setiap hari ini, paling sedikit 6 itu yang datang Gojek itu. Pesanannya macam-macam. Sampai sekarang Alfamart, Indomart, sekarang kalau mau beli ngapain? Saya ke sana tinggal buka, ada daftarnya, pesan datang ke sini kan, bayar dengan SMS banking, selesai kan. Nah, seperti itulah kemudahan-kemudahan yang kita rasakan di era revolusi industri. Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada cara lain bagi kita selain menguasai teknologi. Haruslah kita berkreatif dan berinovatif. Apalagi di tengah COVID-19 ini yang saya sampaikan ini menjadi faktor pendorong juga tumbuhnya usaha-usaha bisnis online yang mungkin adik-adik ini ada yang melakukan itu. Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang pernah kami lakukan. Ketika saya menjadi sekretaris daerah Kabupaten Banjar, saya pernah membuat bersama-sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, karena saya lihat bahwa banyak penjual pedagang-pedagang kita di Martapura ini masih memilih konvensional, kecuali mungkin adik-adik ini ya, yang adik mahasiswa yang generasinya sudah lain, tapi masih banyak generasi-generasi yang terdahulu yang di mana pasar Martapura itu yang memakai metode konvensional. Lalu saya meminta coba diambil, dilatih barang 20 orang atau 30 orang, itu kita melatih pertama meningkatkan kualitas barangnya. Jadi kualitas barang yang didagangkan harus baik supaya punya daya saing yang tinggi. Yang kedua, dilatih tentang online. Nah, itu dilatih tentang online dan bahkan bagaimana memasarkan, menjual melalui online supaya orang tertarik juga kita ajarkan. Ada desain grafis dan itu semuanya kita berikan secara gratis. Jadi misalnya bagaimana barang itu supaya terlihat cantik, orang mau beli, yang tadinya mungkin ya tidak, karena dia PKL melihat tidak tertarik ya. Tapi ketika dia kemudian dikasih di piring, ada daun di pinggirnya, diambil gambarnya, diupload, kemudian jadilah dia barang yang kemudian membuat daya tarik tersendiri. Tujuannya adalah apa? Untuk menjadi kesejahteraan teman-teman. Itu sudah kita lakukan di perpustakaan. Tetapi ada yang menarik lagi. Ketika success story seorang penjaga perpustakaan, dia ini sangat jeli orangnya. Daripada dia jaga sepeda, dia kemudian berubah, dan ini mungkin bisa sederhana bisa kita lakukan.
Dia kemudian mengambil contoh-contoh barang, oh bapak ini misalnya saserangan harga sekian, jenis barangnya apa. Kemudian dia lihat lagi misalnya barang apa aja yang dia lihat yang punya potensi untuk didagangkan, dia ambil gambarnya, dia masukkan di online, seolah-olah barang itu punya dia. Padahal dia nggak punya barang apa, nggak ada modal kan itu. Dia cuma membuat gambar, kemudian dia tanya berapa harganya, kapasitas ketersediaan barangnya berapa, sehingga kalau orang mau beli dalam jumlah berapa dia punya. Nah itu kemudian dia berhasil dan sekarang dia menjadi pedagang besar. Nah ini contoh-contoh yang pada saat pertemuan di Jakarta tentang perpustakaan ini diceritakan tentang bagaimana seorang yang penjaga perpustakaan itu bisa berbisnis jadi besar. Kemudian ada lagi yang menarik, ini saya kutip di TV waktu itu saya melihat seorang mahasiswa yang namanya Roja Fikri Dayani, mungkin banyak yang tahu ini, dengan dagangannya yaitu jilbab atau hijab yang mereknya itu Princess gitu. Nah dia itu mau masuk ke dokteran kemudian gagal. Dia masuklah di sekolah tinggi ilmu ekonomi, kemudian dia tertarik belajar bagaimana berdagang online. Dia menjadi seorang pengusaha besar dengan penghasilan antara 38 juta dan 100 juta per bulan. Jadi kan omsetnya sudah terlalu besar. Bahannya pun sudah datang dari India karena dia sudah menjadi besar. Bahkan dia tidak ingat lagi bahwa dia pernah ingin bercita-cita ingin jadi dokter. Gitu. Kalau pengusaha yang berhasil besar itu kan sudah banyak. Kita tadi karena kita ini di depan, kita berorientasi kepada UMKM yang bisnis kecil-kecilan. Kalau yang besar itu Bukalapak, Traveloka, itu mungkin sudah tidak asing lagi. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dampak daripada revolusi 4.0 ini? Ada, setiap ada kegiatan revolusi itu pasti ada perubahan, pasti ada dampaknya. Nah, ini dampaknya adalah tenaga kerja. Jadi kesempatan kerja orang itu kemudian jadi terbatas. Karena tadi banyak yang hilang ini pekerjaan karena dipotong pakai metode yang lain. Maka solusinya dia harus membuka pekerjaan lain, mungkin membuka perdagangan online atau menjadi bergerak di produsennya, misalnya menjadi sektor pertanian. Kemudian yang juga yang kita merasakan adalah perluasan akses. Jadi kalau di kota ini sering saya diskusi sama teman-teman, kita ini asal ada HP, ada kuotanya, ada duitnya di bank sedikit, kita bisa belanja kemana-mana. Sama juga kita berjualan bisa kemana-mana karena semua punya akses. Tapi bagaimana daerah-daerah yang terpencil? Maka kita berharap pemerintah memfasilitasi, memperluas akses itu supaya masyarakat yang di pedalaman pun bisa melihat atau membuka belanja-belanja online atau melakukan sistem yang sama di perkotaan. Saya yakin teman-teman juga atau rekan-rekan mahasiswa atau adik mahasiswa ini sudah banyak punya pengalaman juga, dan karena yakin dan saya yakinnya adik-adik ini juga adalah pelaku usaha. Bahkan mungkin sudah ada yang usahanya begitu besar. Lalu apa yang kita akan siapkan ke depan dengan berkuliah di STIA ini? Jadi saya berharap bahwa ada tambahan skill. Ya kan, tadi yang merubah mindset kita bahwa yakin bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang membantu di dalam usaha pemasaran atau marketing. Maka kita harus melakukan kreativitas dan inovasi yang dengan banyak belajar kepada success story yang dilakukan oleh orang. Kemudian harus siap membuka pasar kerja. Jadi tadi di samping kita mungkin jadi pelaku, ya kita juga harus membuka
peluang kerja bagi orang lain. Maka begitu lulus, dia juga akan menjadi agen pembangunan. Jadi dia harus membuka juga jaring-jaring, membantu orang lain agar bisa berusaha berbisnis secara mulai. Dari penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya berharap agar setelah berkuliah ini, maka terjadi peningkatan skill. Jadi, kemudian menguasai teknologi, dan kemudian banyak informasi yang dapat dikuasai. Dan yang paling penting lagi, ini sering terlupakan orang bahwa teknologi ini harus dilengkapi juga dengan bahasa, karena kita harus go internasional. Walaupun UMKM, tadi saya cerita tentang jilbab tadi itu, ternyata di masyarakatnya sudah sampai ke Belanda, ke Polandia, kemana, ke India, dan itu hanya bisa kalau kita mengerti tentang bahasa. Nah, oleh karena itu, teknologi dan bahasa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian saya juga berharap bahwa generasi muda ini harus bertransaksi, ya tadi jangan lagi pakai konvensional yang pakai duit bayar itu, tapi sudah pakai pakai online. Di toko-toko di dekat rumah saya ini masih beberapa yang memakai online, yang lainnya itu masih konvensional. Kemudian saya ingin sampaikan, dan ini saya rasakan, saya cuma menyampaikan apa yang saya rasakan tentang bagaimana pemasaran atau teknologi marketing ini kita lakukan supaya orang tetap tertarik kepada barang yang kita produk. Yang pertama, produk yang dijual harus beda dengan yang lain. Mungkin adik-adik ini yakin saya kalau menjual sesuatu yang sudah terlalu banyak samanya, itu akan lebih mudah memasarkan dibandingkan yang tertentu. Kalaupun kita mau memasarkan tertentu tadi itu, maka produknya itu harus yang mereknya ya dibedakan dengan yang lain lah. Ada sekarang itu kan merek itu mempengaruhi yang kalau begitu buka di sini Stick Jogja aja, cuma menyebut Stick Jogja aja saya melihat mati. Kenapa? Karena tadi dianggap tidak ada inovasi. Wah, saya sudah biasa. Tapi kalau bikin sesuatu yang luar biasa itu, maka itu menjadi membuat orang tertarik. Nah, foto yang digambar itu harus menarik. Ini teknik marketing juga di online. Anak saya sering bilang, wah ternyata setelah dilihat tempatnya itu yang doa-doa yang di belakang sini aja, ternyata cuma seperti itu gitu. Tapi begitu dia pamerkan di online, sepertinya terkesan itu barangnya mewah, kemudian tokonya besar. Nah, itu kelihatan seperti itu. Oleh karena itu, gambar atau foto yang disajikan itu juga menjadi hal yang menarik. Kemudian promosi harus habis-habisan. Bahkan sekarang promo-promo itu kan banyak promonya, ya beli satu dapat dua, ya kan. Nah, itu teknik-teknik marketing yang supaya orang mau menarik. Begitu melihat, oh ini dapat diskon atau dapat cashback, padahal mungkin juga harganya kurang lebih sama. Tapi itulah teknik-teknik marketing. Kemudian ini yang paling penting juga, ini kualitas. Jaga kualitas daripada barang yang kita jual. Jangan sampai kualitasnya kemudian setelah lama dia menurun. Nah, bahaya di online ini sekali aja kita berbuat tidak baik dan diekspos oleh orang yang membeli, maka followernya akan membaca semua, itu kan. Tapi sebaliknya, apabila barang itu kita sebut baik, maka juga yang mengikuti juga banyak. Oleh karena itu, maka kualitas barang yang dijual harus benar-benar kita jaga. Yang kemudian yang terakhir saya merasakan itu bahwa pengiriman. Nah, kalau pengirimannya itu yang pertama harus tepat waktu, yang kedua itu bendanya sampai dalam keadaan baik seperti pada saat kita mengirim.
Karena ketika kita mengirim, kita berharap bahwa barang itu sampai dengan keadaan baik. Inilah hal yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar dan menjadi wirausaha sukses, dan semoga semua mahasiswa Stipan ini nanti setelah lulus jadi wirausahaan, juga menjadi wirausahaan yang baik dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jadilah agen pembangunan, mengembangkan usaha sendiri dan usaha orang lain. Selamat mengikuti PKKMB, sukses untuk Stipan, semoga maju ke depan dalam bidang bisnis.